Halo Sobat RBD, berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika bersama saya Pak Wolga. Topik kali ini kita akan belajar mengenai integral tentu. Baik, mari kita mulai. Simbol integral tentu dituliskan dengan lambang integral dari A sampai B f kecil x dx. F kecil x disebut integran, A disebut batas bawah, dan B disebut batas atas. Lambang integral A sampai B fx dx disebut sebagai integral tentu fungsi fx dari x sama dengan A sampai x sama dengan B. Kita boleh menuliskan integral dari A sampai B fx dx menjadi f besar x, dengan f besar x adalah anti turunan dari f kecil x. Kemudian kita tulis garis tegak, A tetap di bawah, kemudian B ditulis tetap di atas. Setelah itu, substitusi menjadi FB dikurang FA. Sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, integral dari A sampai A fx dx sama dengan 0. Kemudian yang kedua, integral dari A sampai B fx dx dapat ditulis sebagai negatif dari integral B sampai A fx dx. Kalau kita perhatikan, batas atas dan bawahnya kita tukar, kemudian kita beri tanda negatif. Sifat yang ketiga, integral dari A sampai B C dikali fx dx boleh kita tulis sebagai C dikali integral A sampai B fx dx, dengan C adalah konstanta bilangan real. Sifat yang keempat, integral dari A sampai B fx plus minus gx dx dapat kita pecah menjadi integral A sampai B fx dx plus minus integral A sampai B gx dx. Sifat yang kelima, integral A sampai C fx dx dapat kita tulis sebagai integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx untuk A lebih kecil B lebih kecil C. Kalau kita perhatikan, batas atas dari integral yang pertama itu harus sama dengan batas bawah dari integral yang kedua. Sifat nomor 6. Jika fx merupakan fungsi genap, maka berlaku integral dari min A sampai A fx dx sama dengan 2 dikali integral 0 sampai A fx dx. Sifat nomor 7. Jika fx merupakan fungsi ganjil, maka berlaku integral min A sampai A fx dx sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, integral 1 sampai 2, 1 dikurang 2x dx akan menjadi x dikurang x kuadrat. Kemudian batas atas 2 kita substitusi ke fungsi hasil integralnya menjadi 2 dikurang 2 kuadrat. Dikurang kita substitusi 1 ke hasil integralnya, 1 dikurang 1 kuadrat. Dengan demikian hasilnya menjadi negatif 2. Contoh soal yang kedua, integral Q sampai P dari 4x dx diintegralkan akan menjadi 2x kuadrat. Substitusi P ke 2x kuadrat kemudian dikurangkan substitusi Q ke 2x kuadrat, maka diperoleh 2P kuadrat min 2Q kuadrat sama dengan kita keluarkan 2-nya menjadi 2 dikali P kuadrat min Q kuadrat. Contoh soal yang ketiga. Integral min 1 sampai 2 dari 2x dikali 2x kuadrat min 3 kuadrat dx akan menjadi, kita misalkan U sama dengan 2x kuadrat dikurang 3. Maka turunannya du sama dengan 4x dx. Atau kita boleh tulis du per 2 sama dengan 2x dx. Setelah itu kita ganti batasnya. Jika x sama dengan min 1, maka u akan berubah menjadi
2 dikali min 1 kuadrat dikurang 3 sama dengan min 1. Kemudian jika X sama dengan 2, maka U akan berubah menjadi 2 dikali 2 kuadrat dikurang 3 sama dengan 5. Sehingga soal integral tersebut akan menjadi integral min 1 sampai 5 U kuadrat du per 2. Atau kita boleh tulis sebagai 1/6 U pangkat 3 dengan batas atas 5 dan batas bawah 1. Setelah itu kita substitusikan 5 ke 1/6 U pangkat 3 dikurangi kita substitusikan min 1 ke 1/6 U pangkat 3 diperoleh nilai 21. Contoh soal nomor 4. Jika integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 6, maka nilai dari integral 0 sampai 1 3x dikali f x kuadrat plus 1 dx adalah, kita misalkan U sama dengan x kuadrat ditambah 1, maka kita peroleh turunannya du sama dengan 2x dx. Atau kita boleh tulis du per 2 sama dengan x dx. Setelah itu kita ganti batasnya. Untuk x sama dengan 0, U akan menjadi 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, U akan menjadi 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Dengan demikian, integralnya akan berubah menjadi integral 1 sampai 2 dari 3 FU kali DU per 2. Kita keluarkan 3 per 2 integral 1 sampai 2 FU DU. Kalau kita lihat, integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 6. Demikian juga integral 1 sampai 2 fu du sama dengan 6 juga. Jadi hasilnya akan menjadi 3 per 2 dikali 6 sama dengan 9. Contoh soal nomor 5. Diketahui fx merupakan fungsi ganjil dan gx merupakan fungsi genap. Jika integral 0 sampai 1 gx dx sama dengan 5, maka nilai dari integral min 1 sampai 1 fx dikali cos x ditambah gx dx akan sama dengan berapa? Ingat kembali mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Jika fx merupakan fungsi genap, maka berlaku f min x sama dengan fx. Jika fx merupakan fungsi ganjil, maka berlaku f min x sama dengan min fx. Kita misalkan hx sama dengan fx dikali cos x, maka h min x sama dengan f min x dikali cos min x. Di soal disebutkan bahwa fx fungsi ganjil, maka f min x harus sama dengan min fx. Pada cos min x, ternyata akan sama dengan cos x, maka diperoleh h min x sama dengan f min x dikali cos min x. Sehingga nilai h min x menjadi min fx dikali cos x yang tidak lain adalah min hx. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hx sama dengan fx dikali cos x adalah fungsi ganjil. Dengan demikian, integral min 1 sampai 1 fx cos x ditambah gx dx kita pecah menjadi integral min 1 sampai 1 fx cos x dx ditambah integral min 1 sampai 1 gx dx. Karena fx cos x dx adalah fungsi ganjil, maka hasil integralnya menjadi 0. Kemudian karena gx adalah fungsi genap, maka soalnya menjadi 2 dikali integral 0 sampai 1 gx, yang tidak lain adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Sehingga jawabannya adalah yang B. Contoh soal nomor 6. Jika B lebih kecil 0 dan memenuhi integral 1 sampai B dari 2x min 3 dx sama dengan 12, maka nilai B yang memenuhi adalah integral 1 sampai B dari 2x min 3 dx sama dengan 12. Kita boleh tulis sebagai x kuadrat min 3x, kemudian kita substitusi batas atas B dan batas bawah 1.
menjadi B kuadrat min 3B dikurang 1 kuadrat min 3 kali 1 sama dengan 12. Apabila ruas kanan kita buat menjadi 0, kita dapat persamaan kuadrat. B kuadrat min 3B min 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi B min 5 dikali B plus 2 sama dengan 0. Diperoleh B sama dengan 5 atau B sama dengan min 2. Karena di soal diminta B lebih kecil dari 0, maka nilai B yang memenuhi adalah min 2. Contoh soal nomor 7. Integral 2 sampai 9 fx dx sama dengan integral 2 sampai p fx dx ditambah integral 5 sampai 9 fx dx. Maka nilai P adalah, berdasarkan sifat integral tentu, integral A sampai C fx dx akan sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx untuk A lebih kecil B lebih kecil C. Maka nilai P harus sama dengan batas bawah integral yang kedua, yaitu 5. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke Sobat RBD, sekian pembahasan tentang integral tentu. Salam edukasi dari RBD.